jahat. Tetapi ia dihukum atas sebuah keputusan yang harus ia ambil demi menyelamatkan nyawa menantu dan cucunya dari anak kandungnya sendiri. Rakel! Lepasin dirimu itu! Ada aura gelap dari dirinya, Mbak. Rakel! Wah! Jangan, Nak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Paeman sudah bersedia untuk membagikan kisahnya kepada kami. Saya yang terima kasih, Mbak. Mungkin lewat acara ini saya bisa bicara apa adanya. Baik Pak, mungkin kita bisa mulai dengan Bapak menjelaskan terlebih dahulu apa yang terjadi sampai Bapak harus dihukum dan berada di sini. Saya nggak pernah nyangka kalau semuanya akan berakhir seperti ini, Mbak. Bertahun-tahun saya mencoba menyelamatkan anak saya dari jalan kegelapan, Mbak. Tapi ketika semuanya sudah tak bisa ditoleransi, saya memilih melawan. Meskipun saya harus masuk penjara. Iya, ubinya nih. Iya. Tahunya ini ya. Ya. Ini tehnya sekali. Pakai 3 ambil. Ya, dibungkus ya. Oh, berapa ada? Ibu sayurannya? Ya, sayurannya 1. Ibu apa? Kangkung ya, boleh. Ya. Woi! Gua butuh duit. Kalau nggak ada yang keluarin duit kalian, gua bakar dagangan kalian. Ngerti? Ya, Bang. Ini Bang, uangnya, Bang. 5.000? Apaan ini? Hah? Lu pikir gua mau ngepis, ha? Cepat keluar, cepat. Ampun, nggak ada, Bang. Ini apa nih? Ini apa nih? Bang, jangan, Bang. Jangan diambil, Bang, buat belanja saya besok. Ngomong lu ya. Diam lu. Sos. Sekarang giliran lu. Mana? Keluarin duit lu. Belum ada lang yang laku, Bang. Alasan aja lu. Mana lagi? Bang! Bang! Jangan dibakar gerobak saya, Bang! Bang! Lu diam nggak? Bang! Kalau nggak gue bakar badan lu hidup-hidup. Jangan, Bang! Ini mata penjara saya, Bang! Bang, jangan, Bang. Bu, gimana ini? Bang! Ampun, Bang! Lu pikir gue bercanda? Mana duit lu cepat? Belum ada uang saya, Bang. Baru pembukaan. Ya Allah, ngapain lagi tuh anak? Rakel! Rakel! Kamu ngapain lagi? Ha? Mau bunuh orang yang berdosa? Iya, emangnya kenapa? Astagfirullahaladzim, istighfar, nak! Kamu ini udah gak waras ya? Gua cuma butuh duit, bukan ceramah. Tapi kalau cara kamu seperti itu, kamu bakal masuk neraka. Paham? Ya bodo amat. Yang penting kan gue dapet duit. Astagfirullahaladzim. ke polisi. Ya benar. Ya benar, laporin ke polisi. Oh, jadi kalian
Yang mau jeblosin gua ke penjara, iya? Iya, biar lo tahu rasa. Baik. Aja. Stop. Udah. Nggak usah. Ngapain anak saya? Udah ya. Pak, anak bapak udah bakar gerobaknya Mang Udin. Malah tadi Bang Udin juga mau dia bakar ya? Iya benar. Iya, saya tahu. Tapi tolong sekali lagi saya mohon. Maafin anak saya. Saya berjanji. Gerobak, duit, dan luka-luka sekalian. Saya akan menunggu semuanya. Tapi sekali lagi saya mohon. Maafin saya. Pak Paiman, ini bukan soal lagi anak atau bukan. Tapi dia udah membahayakan warga, Pak. Betul. Iya, saya tahu. Tapi biar saya yang bertanggung jawab. Saya janji, bapak-bapak. Saya janji. Jika anak saya nanti akan mengulangi keonaran lagi, saya sendiri akan jebloskan anak saya ke penjara. Percayalah dengan saya. Oke, tapi kalau sampai anak bapak buat onar lagi, kita jeblosin ke penjara. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akan nasihat anak saya, Pak. Terima kasih, Pak. Bantu. Anakku, kenapa kamu nggak pernah berhenti berbuat onar sih, nak? Apa yang harus Bapak lakukan biar kamu bisa tobat dan sadar, nak? Kelakuan anak saya itu sering meresahkan banyak orang, Pak. Saya juga sering dibuat malu oleh anak saya. Tapi saya terus berusaha untuk sabar. Karena saya yakin dia bisa berubah. Tapi makin kesini, dia makin kasar. Dan makin beringas. Sampai istri dan anaknya juga ikut jadi korban. Maksud Bapak? Anak Bapak menganiaya istri dan anaknya juga? Iya, Mbak. Menantu saya dan cucu saya yang masih kecil juga ikut jadi korban. Kurang ajar itu warga. Sok-sokan mau ngelaporin gua ke polisi. Awas aja kalau sampai mereka beneran laporin gua ke polisi. Gua bakal habisin mereka semua. Winda, makanan gua mana? Lu mau gua mati kelaparan? Sebentar, Mas. Ini udah mateng kok. Ya udah cepetan, jangan lama-lama. Gua lapar nih. Iya, Mas. Ini, Mas. Apaan nih baru matang gini? Lu mau alasan apa lagi, ya? Ayo ikut gua. Jangan, Mas. Jangan. Itu panas, Mas. Jangan. Panas lu bilang? Hah? Tiap hari gua juga ngerasain panas. Udah kayak di neraka. Ayo ikut gua. Tolong, Mas. Jangan. Tolong. Percuma lu teriak-teriak. Gak akan ada yang nolongin lu. Jangan, Mas. Mas, tolong. Cepat. Tolong. Mas, jangan sakitin Mama, Pak. Lepasin, Mas. Pergi sana. Gak usah ikut campur. Sana. Kakek, tolongin Mama, Kek. Kakek, tolongin Mama, Kek. Mas, jangan, Mas. Mas, tolong. Ya Allah, ngapain lagi setelah Gil ya? Kamu tunggu sebentar sayang. Bentar ya, nak. Ayo cepat. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan. Rasain. Rakel! Lepas sini itu.
Lepas sini kamu. Muka kamu kena minyak. Kita ke dokter. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Cuma kena sedikit. Mama. Iya, tapi tetap aja kamu dan anakmu harus menjauh dulu dari suamimu itu. Kayaknya suami kamu itu mabuk berat, Win. Iya, Pak. Ayo. Kamu memang anak bapak. Tapi kalau kamu sakit orang lain seperti ini, jangan salahkan bapak kalau bapak ambil tindakan. Jadi sekejam itu anak bapak terhadap istri dan anaknya sendiri. Iya, Mbak. Dia kejam. Tapi kenapa, Pak? Apa yang membuat Ragil bisa kejam seperti itu? Memang sejak kecil Ragil ini sering bikin onar, sering bikin masalah sama teman-temannya. Makanya Ragil tuh sering dimarahin sama almarhum istri saya, Mbak. Bukannya dia sadar akan kesalahannya, tapi dia malah jadi beringas hingga dia beranjak dewasa. Tapi apakah Bapak pernah bicara baik-baik dengan anak Bapak sendiri agar tersentuh hatinya? Sudah, Pak. Segala cara sudah pernah saya coba. Tapi dia tetap gak mau dengerin omongan saya. Bahkan dia tuh marah kalau saya tegur. Bahkan tanpa sepengetahuan saya. Dia menjual motor saya, padahal motor itu untuk saya cari uang. Ragil, motor bapak mau diapain? Mau gue jual. Kenapa? Jangan main-main kamu ya. Itu motor bapak buat ngojek. Buat ngasih nafkah untuk istri kamu dan anak kamu. Alah, udah deh Pak. Gak usah lebay. Hah? Emang bapak pikir cukup hidup dari ngojek, Pak? Gua butuh duit, bukan ceramah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kamu tuh gak pernah nurut apa kata bapak. Ngebawel lu ya. Pikir. Ragil, mau dibawa kemana motor bapak? Ragil, berhenti Ragil! 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 Berhenti Ragil! Ragil! Astagfirullahaladzim! Bapak nggak apa-apa. Bapak Iman, Bapak lihat tadi siapa yang nabrak? Anak saya. Astagfirullah, lagi-lagi. Aduh, lagi-lagi anak bapak yang bikin onar di kampung ini. Gimana sih, Pak? Ayo Pak, kita mau ke rumah sakit Pak. Kasihan bapak ini Pak. Ayo. Kasihan bapaknya, ayo Pak. Jadi hampir setiap hari anak bapak itu membuat masalah. Selalu dia bikin masalah. Sudah banyak uang yang saya keluarkan karena perbuatan anak saya. Padahal saya ini cuma tukang ojek. Penghasilan saya juga pas-pasan. Bahkan saya juga ngasih makan untuk menantu dan cucu saya. Saya ikhlas. Ya walaupun anak saya nggak bekerja, saya akan nafkahin istri dan anaknya. Tapi yang membuat saya kesal, dia itu nggak pernah sadar. Selalu bikin onar, bukan cuma ke keluarganya sendiri, tapi ke semua warga. Dia selalu bikin resah. Bahkan, dia hampir membunuh Pak RT, Mbak. Hampir membunuh Pak RT? Iya, Mbak. Stop!
Stop! Dekat lagi, gua tusuk nih orang. Lagi! Jangan dekat, Pak! Apa-apaan? Mau kamu apain, Pak? Bapak datang langsung belain dia. Enak ya lu semua ya? Kalian selalu nyindir gua. Gua itu kayak udah nggak ada harga dirinya. Pak RT cuma mengingatkan kamu, Ragil. Beliau ini kepala kampung di sini. Jadi wajar kalau beliau itu menjaga ketertiban di sini. Alah, semua orang nyalain gua, termasuk Bapak. Gua mau orang ini mati. Jangan! Ragil! Istighfar, Ragil. Istighfar, nak. Gil, maaf Gil. Saya nggak akan tegur kamu lagi, Gil. Maaf lu nggak cukup. Sekarang lu keluarin duit lu. Kalau emang beneran minta maaf. Sama semua warga. Kumpulin uangnya. Astagfirullahaladzim. Ragil, cukup, Ragil. Jangan rendahkan diri kamu lebih jauh. Jangan jadi berberas. Tapi ini cara gua. Cuman golok ini yang ngertiin gua. Kalau kamu percaya golok itu bisa kasih kamu harga diri, istighfar, Ragil. Istighfar kamu, nak. Alah, baik ceramah lu. Terserah kamu mau ngomong apa lagi. Yang pasti, Bapak ingin kamu sadar dan tobat. Biar hidup kamu dibanggakan sama istri dan anak kamu. Paham kamu? Alah, udahlah. Gak usah banyak ngomong. Pusing gua dengarnya. Udah cukup. Astagfirullahaladzim. Ikat aja. Diam. Diam. Pasien! Diam. Iya. Bawa aja udah banyak semua. Pak RT, mau kita apakan dia? Ayo kita arak aja yuk. Ayo cepat, kita arak dia. Pasien! Iya. Pasien! Iya. Bos aja lu berani balik lagi ke kampung kita. Bakar lu hidup. Bakar aja. Ada apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Ada apa sama suami saya? Bapak juga sedih, Win. Tapi ini satu-satunya cara. Udah bagus kita arak. Kalau perlu kita buang aja ke tengah laut. Kerjaannya bikin onar aja. Ibu! Awas aja lu ya. Ibu, apa saya tahu kalau suami saya salah? Udah cukup. Ibu, tapi bukan berarti ibu tuh bisa mukul suami saya pakai sendal kayak gitu. Heh, masih mending gua pukul pakai sendal, nggak gua lempar pakai batu. Ya. Udah, ini bikin malu. Dasar ya turunan yang nggak becus. Nggak usah sok-sokan deh ngebela suaminya. Udah tau salah juga. Pak, yang benar dong didik anaknya. Bikin onar terus. Diam, ibu, diam. Apa? Jamin dan bapak mertua saya seperti itu. Udah, ibu aja. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Akhirnya Ragil diusir warga, Pak. Iya, Mbak, Ragil diusir warga. Ya sebenarnya saya sedih. Dia kan anak saya, Mbak. Tapi ya mau gimana lagi? Daripada dia terus bikin resah, ngancem warga,
bahkan nyakitin keluarganya sendiri. Setelah Ragil diusir, apakah keadaan menjadi lebih baik? Ya, lebih baik sih. Sejak anak saya dibuang oleh warga entah kemana, menantu saya, cucu saya sudah tidak ketakutan lagi. Mereka bisa tidur nyenyak. Warga pun juga lega, mereka nggak was-was lagi karena pembuat onarnya sudah nggak ada. Dan keadaan juga jadi tenang. Tapi itu nggak bertahan lama. Maksud Bapak? Yang selama ini menghalangimu sudah saatnya disingkirkan. Mereka harus mati malam ini juga. Ya, mereka harus mati. Anak saya balik lagi. Dia kembali lagi? Iya. Anak saya balik lagi di suatu malam ketika semua orang tertidur lelap. Waduh, siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Apanya tadi? Ragil, lu pikir gua lupa? Gara-gara lu, gua dibuang ke hutan larangan. Ragil, kita mau baik-baik, Ragil. Ah, ngomong lo. Ah, 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 ah. Enak kan? Siapa? Mas Ragil? Kenapa kamu bisa balik lagi, Mas? Kamu nyakitin aku, Mas. Mas, aku mau Mas jangan sakitin aku, Mas. Mas, aku mau Mas. Anakmu itu dia penghalang. Dia harus dibongkar. Mas, aku mohon, Mas. Mas, jangan sakitin Zidan, Mas. Mas. Mas.
Kamu pikir kamu bisa lolos dari saya? Mas, Mas lepasin aku, Mas. Mas, aku mohon jangan sakitin anak aku, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Jangan sakitin aku. Jangan sakitin Mama, Pak. Jangan lepaskan mereka. Mereka akan mengkhianatimu. Jangan sakitin aku. Tolong! 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 Mereka kenapa ya? Jangan, nak. Ya ampun Pak, kok saya menjadi merinding mendengarnya? Jadi kembalinya Ragil itu malah menjadi lebih menakutkan. Ya sangat menakutkan, Mbak. Waktu dia balik, dia udah beda. Maksud Bapak, apa yang Bapak melihat sebagai sesuatu yang beda itu? Ada aura gelap dari dirinya, Mbak. Ketika Ragil balik, dia membawa ilmu hitam, Mbak. Ilmu hitam? Iya. Ilmu itu yang bikin dia kebal, Mbak. Dia nggak mempan dipukul, dia nggak takut apa-apa, dan matanya tajam, Mbak. Kayak bukan anak saya lagi. Jangan, nak. Jangan sakiti istrimu. Lepaskan dia. Kakek, tolongin Mama, Kek. Iya, Mas. Tolong lepasin aku, Mas. Tolong lepasin aku. Astagfirullah. Wida, cepat balik dia. Cepat. Ayo cepat. Lepaskan. Kita harus keluar dari sini. Ayo cepat. Ayo tidak. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo, kita lagi. Ayo, cepat. Dia nggak ada. Jangan-jangan Mas Ragil muter lewat belakang, Pak. Iya, pasti dia masih ada di sekitar sini. Dan warga, Pak. Apakah mereka menyadari bahwa anak Bapak itu sudah kembali lagi? Awalnya warga nggak ada yang tahu. Malah ketika warga menemukan mayat Pak RT, mereka semua mengira Pak RT dibegal. Tapi saya curiga Pak RT itu tidak dibegal, tapi karena ulah anak saya. Ini mah bukan kecelakaan. Tewas dibacok. Mungkin korban begal. Motornya hilang kan? Tapi kalau dibegal, kenapa lukanya banyak gini? Kayaknya pelakunya dendam banget sama Pak RT. Jadi bisa. Jangan-jangan Ragil pelakunya. Gak mungkin. Dia kan udah kita buang ke hutan larangan. Gak mungkin bisa balik lagi ke sini. Ya siapa tahu, dia kan masih dendam sama Pak RT. Pasti Ragil. Gak salah lagi. Ini ulah Ragil.
Papa kenapa jahat? Papa itu sebenarnya nggak jahat, sayang. Tapi Papa tuh cuma nggak tahu kalau kita sayang sama dia. Itu Papa ya, Ma? Diam ya, sayang. Sayang, kamu masuk kamar. Winda, ini Bapak. Ayo buka pintunya. Winda. Winda, Pak RT tewas ditemukan di kebun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Leher dibacok. Ini nggak mungkin ada kecelakaan. Bapak yakin, pasti Ragil yang melakukannya. Ya Allah, Pak. Tapi kenapa Mas Ragil sekarang jadi sejahat itu ya, Pak? Terus, kalau nanti Mas Ragil balik lagi gimana, Pak? Udah, kamu dan Jidan di dalam rumah aja. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, kalian tetap di dalam, ya? Iya, Pak. Zidan! 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 Zidan kemana, Pak? Zidan! Zidan, kamu kemana, nak? Zidan! Oh, Zidan gak ada, Pak. Ini pasti ulahnya si Ragil. Terlaluan kamu, Ragil. Zidan! Zidan, kamu kemana, nak? Zidan! Ragil menculik anak kandungnya sendiri. Iya, Mbak. Saya dan menantu saya itu cemas sekali. Saya takut Ragil itu berbuat nekat. Takut Zidan dijadikan pelampiasan. Astaga, Pak. Apa yang Ragil lakukan pada cucu Bapak? Zidan! Dan, Zidan, kamu di mana, nak? Zidan, Zidan! Zidan, Zidan! Dan! Dan! Zidan! Kamu di mana, nak? Ya Allah, Zidan! Pak Iman, ini udah nggak bisa dibiarin. Anak kayak dia harus diseret ke kantor polisi. Saya tahu. Tapi sekarang, kita harus menemukan cucu saya dulu. Oh, jadi benar. Ragil yang udah membunuh Pak RT. Saya yakin. Cuma dia yang bisa sekejam itu. Zidan, kamu di mana, nak? Ya Allah. Zidan. 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 Winda! Ini saudara Zidan kan? Iya, Pak. Ini saudaranya Zidan, Pak. Zidan pasti sama Mas Ragil, Pak. Zidan pasti ketakutan. Kita cari lagi yuk. Ayo kita cari. Ayo. Zidan. Zidan! Zidan. Pak, kata Mama Papa orang baik. Tapi Papa belum tahu kalau aku sama Mama sayang sama Papa. Itu pengkhianat. Singkirkan dia. Sekarang. Singkirkan sebelum kelemahanmu kembali.
mana, Nak? Zidan! 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 Aduh, saya. Kenapa, Win? Suara Zidan, Pak. Suara Zidan. Barusan aku dengar suara tangisannya Zidan. Di daerah sana. Itu kan makam keramat. Apa jangan-jangan Ragil bawa Zidan ke situ ya? Ayo kita ke sana. Semoga Zidan gak kenapa-napa ya Allah. Amin ya Allah. Ayo. Zidan. Zidan. Aku sayang sama Papa. Itu. Cepat habisin dia. Mas, jangan, Mas. Mas, itu anak kamu sendiri, Mas. Darah daging kamu. Kamu tega, Mas. Jangan, Mas. Ayo serang dia! Ayo! Ah! Dia nggak mempan kita serang. Ayo kita kabur! Ayo, kabur! Ini bukan kamu. Ini bukan anakku. Kalung itu. Itu yang harus ke tubuh kamu. Lepaskan kalung itu. Ragil, lepas! Hati, Pak. Hati. Hei, mau kemana kamu? Cepat pergi! Ragil! 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 Jadi anak bapak itu punya ilmu kebal dan mau membunuh anak kandungnya sendiri, Pak. Saya nggak tahu pasti apakah Ragil mau ngebunuh anaknya sendiri. Tapi waktu saya lihat matanya, itu bukan anak saya lagi. Dia bukan Ragil yang saya kenal. Pak, apa mungkin yang anak bapak mau lakukan itu adalah syarat dari ilmu hitam yang ia miliki? Saya nggak ngerti hal-hal seperti itu, Mbak. Saya nggak ngerti dunia-dunia yang seperti itu. Tapi saya yakin kekejaman dia bukan dari dirinya sendiri. Tapi ilmu hitam itulah yang mengubah dia seperti iblis, Mbak. Ya Tuhan, menyeramkan sekali. Dan yang paling saya takutkan waktu itu, menantu saya Winda dan cucu saya Zidan. Mereka ada dalam bahaya. Zidan, sakit nggak sayang? Sakit, Ma. Aku takut, Ma. Papa nggak sengaja. Tenang ya sayang, Mama bakal selalu sama kamu kok. Mama bakal selalu lindungin kamu juga sayang. Tenang ya. Ya udah, yuk kita pulang yuk sayang. Zidan naik ke situ ya biar Mama gendong. Winda! Jangan lari lagi, Winda! Winda! Serahin anak itu sama gua! Zidan, cepat tolong bantu Mama Zidan. Ambil kursi itu Zidan, cepat. Zidan, tolong itu Zidan. Papa marah banget ya. Iya sayang, tapi nggak apa-apa kok, kan masih ada Mama. Kita nggak sendiri, kita harus kuat ya. Iya. Winda! Buka pintu ya, Winda! Mama, aku
takut. Tenang sayang, tenang. Tenang ya. Ya, Pak. Jangan-jangan Mas Ragil muter lewat jendela kamar. Zidan, kamu tetap di sini ya. Jangan pernah buka pintu apapun yang terjadi. Jangan masuk, Mas. Mas, jangan masuk. Pergi sana, kamu pergi. Mama! Ma! Zidan. Ma, Papa masih di luar ya? Nggak apa-apa, Nak. Jangan takut. Ada Mama di sini ya, sayang. Papa marah banget ya, Ma? Iya, sayang. Tapi nggak apa-apa. Kita kan nggak sendiri. Kita harus kuat ya. Iya, Ma. Saya bisa membayangkan situasi saat itu. Pasti sangat mengerikan, Pak. Lalu apa yang kamu lakukan ketika mengetahui bahwa menantu dan cucu kamu tuh diteror oleh Ragil? Saya buru-buru pulang, Mbak. Waktu itu saya lihat jendela dipaksa dibuka, Mbak. Dan saya benar-benar takut jika mereka berdua disakitin oleh anak saya. Dan saat Bapak kembali ke rumah, Ragil itu, apakah dia masih dalam rumah, Pak? Atau dia sudah pergi? Dia ada di luar rumah, Mbak. Dia mendobrak pintu rumah, dia teriak-teriak, dia marah-marah. Mata dia bukan kayak manusia lagi, Mbak. Anak saya seperti lagi kesurupan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Pak? Apa yang kamu lakukan? Saya Apa, Pak? Saya cuma pengen lindungin mereka. Saya udah nggak mikir apapun lagi saat itu. Pak, saya paham sekarang. Jadi malam itu merupakan titik di mana semuanya berubah. Iya, Mbak. Malam itu saya harus membuat pilihan. Melindungi menantu saya dan cucu saya. Dan tanpa sengaja, saya membunuh Ragil anak saya, Mbak. Aku takut, Ma. Tenang sayang, tenang. Ada Mama di sini. Sebentar lagi kakek pasti nolongin kita. Ragil! Jangan sakitin mereka. Mereka itu istri dan anakmu. Dasar kau bangka. Lu mau mati? Kembalikan kalau gitu. Enggak. Ini nggak bakal kembalikan sama kamu. Ini akan saya musnahkan. Kembalikan bawa tua. Balikin kalungnya, Pak. Pak. Enggak. Enggak. Ini akan dihancurkan. Jangan dihancurin, Pak. Istighfar kamu, Dak. Kalau kau pakai ini, hati kamu akan buta. Balikin, Pak.
injak, Pak. Bakalan mati di tangan gua. Bakalan mati, Pak. Istighfar, nak. Istighfar, nak. Istighfar, nak. Mati lu ya. Istighfar kamu dah. Ragil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Papa, Mas Ragil. Mas Ragil. Bapak minta maaf, Pak. Mas Ragil bangun, Mas. Mas Ragil bangun, Mas. Pak, saya tahu ini pasti berat sekali untuk Bapak. Tapi kalau boleh saya tahu, Pak, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah semua peristiwa ini? Saya ini Bapak. Saya yang memberi dia nama Ragil. Saya yang ngasanin dia waktu dia lahir. Dan saya juga yang menghabisi nyawanya dan memegang tubuhnya ketika dia sudah tidak bernafas lagi. Saya pikir punya anak itu cuma kasih makan, cukup nyekolahin aja, cukup jaga dia dari jauh. Tapi bukan itu. Anak itu butuh hati, anak itu butuh dipeluk, anak itu butuh didengerin, Pak. Tapi saya malah keras. Saya pikir itu cara mendidik anak. Ketika dia mulai nyakitin orang, saya malah nyalain keadaan. Dan saya selalu bilang, dia anak durhaka, tapi saya lupa menanyakan kepada saya sendiri, saya itu orang tua macam apa, Mbak? Saya ini sudah membunuh anak saya, Mbak. Dan saya ini alasan kenapa anak saya berubah menjadi iblis. Dan sekarang, saya gak bisa meluk dia lagi. Dan saya gak bisa lihat kuburan dia lagi. Karena saya telah membunuhnya. Itulah mengapa saya ada di lembaga pemasyarakatan ini, Pak. Saya diseret pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara 15 tahun. Tapi bukan itu hukuman terberat saya, Pak. Melainkan penjara batin yang menyiksa setiap hari. Karena saya sudah membunuh anak saya. Bapak Paiman, cobaan yang Bapak lalui sebagai seorang ayah itu sangat berat, Pak. Saya hanya bisa mendoakan agar Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada Bapak untuk melalui ini semua. Dan Ragil sudah damai di sisi Sang Pencipta. Dan terima kasih, Pak, sudah membagikan kisah ini kepada kami.
Kepada para pemirsa catatan hati, kejahatan sebesar apapun tak bisa dikubur selamanya. Karena cepat atau lambat, kebenaran akan mengetuk pintu. Dan rahasia paling gelap pun akan terbongkar. Keadilan tidak selalu datang saat ia diminta. Namun ia berjalan pelan menembus sebuah kebohongan. Dan menghukum yang layak dihukum. Dan yang paling menyakitkan itu bukanlah kehilangan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sendiri yang mendorong orang yang paling kita cintai menuju kehancurannya. Terima kasih telah menyaksikan catatan hati dan sampai jumpa pada episode berikutnya.